猎物，却是没能杀人的寒风。老师，对不住了，这次也连累您了。Selamat datang di animasi Donghua Spoiler. Om dan Tante, jangan lupa seruput kopinya, kencangkan sabuk pengaman, mari kita mulai. Pada awal episode diceritakan bahwa Xiaoyan keluar dari 33 dunia untuk bertemu kembali dengan rekannya. Sesaat kemudian, Xiaoyan diserang avatar Yuansen karena dia melahirkan kesadarannya. Lalu Xiaoyan mengajak Zhu Ying untuk memasuki reruntuhan spiritual. Dan scene pun berganti. Jika kamu bisa mencapai reruntuhan, aku dapat membawamu kembali ke dunia sensi. Ketika kamu memasuki reruntuhan, tentu saja tujuan utamanya adalah bahwa aku dapat kembali dengan selamat. Ucap Xiaoyan sambil menggaruk kepalanya dan tersenyum. Tampaknya sikap Zhu Ying terhadap Xiaoyan berubah lagi setelah mengetahui bahwa Xiaoyan mampu membuka ruang reruntuhan spiritual, dan pada saat inilah ia mulai menerima kenyataan bahwa Xiaoyan memanglah sosok dewa tertinggi. Aku sudah hidup selama lebih dari 100.000 tahun, dan aku memang di tahap setengah langkah dalam dunia reruntuhan. Akan tetapi, aku tidak tahu apakah aku bisa memasuki reruntuhan spiritual. Ucap Zhu Ying sambil memandang Xiaoyan. Ketika mendengar kata-kata ini, Xiaoyan malah mengangkat bahunya dan tersenyum pahit. Lalu dia perlahan berkata, "Kamu bisa mencobanya. Tetapi, jika kamu gagal, harga yang harus dibayar mungkin cukup tinggi," ujar Xiaoyan. Berapa harga yang harus aku tanggung? Tanya Zhu Ying sambil menatap Xiaoyan dengan serius. Jika kamu berhasil, kamu seharusnya bisa memasuki reruntuhan spiritual, ujar Xiaoyan. Namun ternyata Zhu Ying tidak berbicara dan dia tampaknya masih menunggu Xiaoyan untuk melanjutkan kata-katanya. Iya, aku baru ingat, jika kamu gagal, diperkirakan tidak ada abu yang tersisa dari semua bagian tubuhmu, ucap Xiaoyan kembali. Hah? Apa-apaan ini? Jika aku tidak berhasil, aku akan menjadi abu. Ini jelas bayaran yang sangat berharga. Ucap Zhu Ying tiba-tiba merasa sedikit tidak senang. Sementara itu, ketika Xiaoyan mendengar ketidakpuasan dari Zhu Ying, dia hanya menyeringai dan bergumam dengan suara rendah. Kau memang benar. Bahkan aku menjadimu mungkin juga tidak memiliki sisa, gumam Xiaoyan. Harga yang harus diterima sungguh tidak pantas, tapi aku tidak takut mati. Ucap Zhu Ying sambil menggelengkan kepalanya dan kembali menarik harga dirinya. Tapi aku hanya punya beberapa keinginan kecil yang belum selesai. Bolehkah aku mengajukan pertanyaan lain? Ucap Zhu Ying. Pada saat ini, Zhu Ying itu tiba-tiba menjadi hormat kepada sosok Xiaoyan. Di sisi lain, kelinci Bingyun pun segera menatap Zhu Ying dengan heran, dan Xiaoyan hanya bisa mengangguk ringan. Apakah ada keberadaan lain di dalam reruntuhan spiritual itu? Tanya Zhu Ying dengan nada suara yang tampaknya sangat serius. Ada sesosok yang mengerikan, tetapi itu adalah binatang iblis yang aku masuki di 33 dunia. Ucap Xiaoyan yang ternyata tidak menyembunyikannya. Oh, baiklah. Aku mengerti dengan hal itu. Artinya, selain binatang iblis, apakah tidak ada keberadaan lain di reruntuhan spiritual? Tanya Zhu Ying kembali. Zhu Ying ini sepertinya mengharapkan sesuatu, tetapi ketika Xiaoyan mengatakan kebenarannya, Xiaoyan bisa melihat bahwa ada kesepian di hati Zhu Ying itu. Namun kemudian Xiaoyan pun mengangguk ringan. Meskipun dia hanya memasuki reruntuhan spiritual itu sekali, Xiaoyan masih memperhatikan masalah ini. Bahkan Xiaoyan yakin bahwa sebelum binatang iblis itu masuk, tidak ada kehidupan lain di dalam reruntuhan spiritual itu. Apakah kamu benar-benar ingin mencobanya? Tanya Xiaoyan yang segera menatap Zhu Ying. Meskipun Xiaoyan tidak tahu bagaimana sang dewa tertinggi membawa Zhu Ying ke sini, tetapi sejauh ini sosok Xiaoyan adalah satu-satunya cara untuk membawa Zhu Ying ke tempat misterius ini dan kembali ke dunia sensi.
Pada saat ini Xiaoyan bisa melihat bahwa mata Juying ini menunjukkan warna yang rumit. Namun, jika Juying tidak mencobanya, Xiaoyan khawatir tidak akan memiliki harapan lain untuk kembali ke kampung halamannya. Akan tetapi, jika Juying memang ingin mencoba cara ini, jika dirinya gagal, semua harapannya akan benar-benar sirna, dan tubuhnya sendiri akan terbakar hingga tak tersisa. Hahaha, kamu tidak harus memutuskannya dengan tergesa-gesa. Aku akan tinggal di dunia Xuanyin untuk beberapa waktu. Jadi, belum terlambat bagimu untuk memutuskannya. Kapan kamu ingin pergi ke tempat itu? Ucap Xiaoyan. Ketika melihat bahwa Juying menjadi ragu-ragu, Xiaoyan pun segera mengatakannya, dan Juying pun kembali memikirkannya untuk beberapa saat. Seperti yang kita setujui sebelumnya, aku dapat membawamu kembali untuk bertemu dengan dunia sensi. Tetapi, selama kita berada di dunia Xuanyin, aku harap kamu dapat membantuku dengan sepenuh hati. Ucap Xiaoyan sambil tersenyum. Di dalam benaknya, Xiaoyan cukup yakin bahwa jika dirinya ingin menghadapi Istana Dewa Pemburu untuk Juzi, sosok Juying merupakan sosok yang cukup untuk membantai mereka semua. Selain itu, Xiaoyan tampaknya tahu dan dia bisa memperkirakan alasan mengapa orang-orang dari Istana Dewa Pemburu tidak berani memasuki jurang kematian dengan mudah. Mungkin yang mereka takutkan adalah keberadaan Juying. Aku bisa menjanjikan hal itu untukmu. Akan tetapi, kamu harus menemukan cara untuk membiarkanku memasuki dunia reruntuhan. Ucap Juying sambil menganggukkan kepalanya. Detik berikutnya, Xiaoyan pun tiba-tiba tersentak karena terkejut. Dalam benaknya, dari mana dia datang untuk mengizinkan Juying ini memasuki dunia reruntuhan. Bagaimanapun juga, Xiaoyan hanya mendengarkan tentang dunia ini. Senior, apakah kamu benar-benar ingin mempermalukanku dengan kata-katamu itu? Ucap Xiaoyan sambil tersenyum masam. Oh, bukankah kamu bilang bahwa ada binatang iblis di reruntuhan spiritual itu? Kalau begitu, kamu cukup untuk menanyakannya beberapa kata kepadanya. Ucap Juying dengan perlahan, dan Xiaoyan pun menghela napas lega setelah mendengar kata-kata itu. Aku juga ingin meminta instruksi. Bagaimanapun juga, dirinya adalah seorang senior. Adapun apakah dia akan membantu atau tidak, aku tidak yakin. Ucap Xiaoyan. Tapi tanpa diduga, Juying masih menatap Xiaoyan dan tetap tidak bergerak. Seolah mengerti dengan tatapan dari Juying, Xiaoyan pun langsung bertanya. Tunggu dulu, apakah kamu akan membiarkan aku bertanya kepadanya sekarang? Tanya Xiaoyan sambil mengerutkan dahinya. Ketika Xiaoyan melihat ekspresi dari Juying, dia hanya bisa tersenyum pahit. Bahkan, tanpa Xiaoyan duga, Juying ternyata menganggukkan kepalanya. Kali ini Xiaoyan berhasil dibuat tidak berdaya, dan dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk menyerah tanpa memberikan Juying jawaban yang pasti saat ini. Kemudian, Xiaoyan pun menutup matanya dan memasuki pagoda emas dengan kehendaknya. Tanpa ragu-ragu, Xiaoyan langsung pergi ke runtuhan spiritual di lantai 12. Tepat ketika Xiaoyan mencari Xiaoju, di tempat yang datar, terlihat bahwa sosok binatang iblis itu tampak seperti gunung yang menjulang tinggi jika dilihat dari kejauhan. Pada saat ini, Xiaoyan juga sudah tiba di hadapan Xiaoju dan sedikit menggenggam tinjunya, lalu dia perlahan berkata, Senior Xiaoju, junior ini ingin meminta sedikit bantuanmu. Ucap Xiaoyan dengan hormat. Setelah Xiaoju mendengar suara Xiaoyan, sosoknya pun perlahan membuka mata iblis ungunya dan menatap Xiaoyan tanpa banyak gangguan. Ada apa? Apa yang membuatmu harus mendatangiku? Ucap Xiaoju. Jika saja Xiaoju ini berada di tempat sebelumnya, mungkin dia bahkan tidak akan membuka matanya. Tapi sekarang, sikapnya terhadap Xiaoyan tampaknya sudah benar-benar berubah. Aku punya teman yang telah menginjak ke dunia reruntuhan setengah langkah, dan dia ingin memasuki reruntuhan spiritual. Jadi aku berharap Senior Xiaoju dapat memberikan beberapa petunjuk di reruntuhan. Ucap Xiaoyan dengan tangan memohon. Aku tidak bisa membantunya. Ucap Xiaoju sambil menggelengkan kepalanya. Makna sebenarnya dari dunia reruntuhan sangatlah berbeda. Jika dia tidak bisa mengerti, itu berarti dia tidak hidup cukup lama. Gumam Xiaoju.
Setelah Xiaoju bergumam, Xiaoyan pun hanya bisa tersenyum pahit ketika dia mendengarnya. Bahkan, meskipun Xiaoyan mengatakan bahwa Zhu Ying mencapai dunia reruntuhan setengah langkah selama lebih dari 100.000 tahun, ternyata binatang iblis ini tetap menolaknya. Padahal di dunia reruntuhan itu sendiri, Zhu Ying pasti sudah bertahan selama lebih dari 100.000 tahun, dan mungkin ratusan ribu tahun lebih. Senior, aku masih memiliki pertanyaan. Berapa tahun kehidupan yang dimiliki senior sejauh ini? Tanya Xiaoyan. Xiaoyan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya dengan rasa ingin tahu di dalam hatinya. Aku tidak ingat. Mungkin lebih dari 100.000 tahun. Ucap Xiaoju sambil menggelengkan kepalanya. Senior, apakah arti sebenarnya dari reruntuhan adalah pengetahuan yang bisa diketahui oleh dirinya sendiri? Tanya Xiaoyan. Jika ini masalahnya, Xiaoyan berpikir bahwa Zhu Ying tidak akan bisa mencapai ranah reruntuhan dalam waktu yang singkat. Lupakan saja. Kamu sudah membawaku keluar dari 33 dunia, dan aku memang berhutang budi padamu. Arti sebenarnya dari ranah reruntuhan tidak bisa dipandu, tapi kamu hanya bisa merasakannya. Ucap Xiaoju. Kemudian Xiaoju pun tiba-tiba menurunkan kepalanya dan tetesan esensi darah muncul dari keningnya. Segera dia membawa esensi darahnya kepada Xiaoyan. Dan ketika Xiaoyan melihat tetesan esensi darah ini, hatinya langsung terkejut. Karena bahkan jika dia mengepalkan tinjunya dan membungkuk pada Xiaoju, tetesan darah ini memiliki arti sebenarnya dari ranah reruntuhan. Dan nilainya tidak akan terukur. Terima kasih banyak senior. Ucap Xiaoyan. Tidak masalah. Apakah itu bisa membantu atau tidak? Itu akan tergantung kepada pemahamannya. Ucap Xiaoju. Setelah Xiaoju selesai berbicara, ia perlahan menutup matanya lagi. Sementara itu, Xiaoyan menggunakan botol giok untuk mengumpulkan esensi darahnya. Lalu dia mengepalkan tinjunya dan menangkupkan tangannya sebelum keluar dari reruntuhan spiritual. Setelah itu, Xiaoyan segera keluar dari pagoda emas. Matanya terbuka secara perlahan, dan sebuah botol giok muncul di tangannya. Ketika Zhu Ying dan kelinci Bingyun melihat botol giok yang ada di tangan Xiaoyan, mata mereka langsung mengembun. Tampaknya mereka berdua merasakan esensi darah dari binatang iblis tingkat surgawi yang terkandung di dalamnya. Zhu Ying dan kelinci Bingyun keduanya adalah nenek moyang dari binatang iblis. Tetapi dibandingkan dengan binatang iblis tingkat surgawi, mereka hanya bisa dianggap sebagai murid. Tetesan esensi darah dari Xiaoju ini memancarkan aura dari zaman kuno. Dan aura ini sudah cukup untuk membuat Zhu Ying dan kelinci Bingyun tercengang. Lagi pula, setelah mencapai tingkat tertentu, terobosan akan menjadi sangat sulit. Ia berlaku untuk semua orang, terlebih lagi untuk binatang iblis. Hah? Apakah itu? Ucap kelinci Bingyun yang terkejut. Kelinci Bingyun pun menunjukkan kegembiraan dan kerinduan di matanya tidak bisa disembunyikan. Kemudian Xiaoyan membalikkan telapak tangannya dan untuk sementara waktu memasukkannya ke dalam cincin ruang. Itu karena ketika dia melihat mata Zhu Ying dan kelinci Bingyun yang seperti serigala lapar dan merasakan bahwa ada sesuatu yang salah pada mereka. Aku sudah menanyakan arti sebenarnya dari ranah reruntuhan. Tapi, sebagai gantinya, kamu harus memberiku esensi darahmu. Ucap Xiaoyan kepada Zhu Ying. Ketika mendengar ini, Zhu Ying tidak mengatakan sepatah kata pun. Tetapi, dia segera menutup matanya dan esensi darah muncul di tangannya. Lalu dia memberikan esensi darah itu kepada Xiaoyan. Xiaoyan pun segera mengambil esensi darah itu dan memasukkannya ke dalam botol giok tanpa ragu-ragu. Baiklah, aku akan menukar esensi darah ini dengan sebuah bantuan. Senior Zhu Ying, selama kita masih di dunia Xuanyin, aku akan bertanya kepadamu. Ucap Xiaoyan. Mendengar ini, Zhu Ying tanpa banyak bacot, langsung menganggukkan kepalanya. Kemudian, Xiaoyan membalikkan telapak tangannya, dan esensi darah dari binatang iblis surgawi muncul di tangannya lagi. Dan itu berisi arti sebenarnya dari ranah reruntuhan. Anak sialan, tunggu sebentar. Berikan aku esensi darah itu juga. Aku akan melindungmu. Ucap kelinci Bingyun. Pada saat ini, kelinci Bingyun berkata dengan kasar, dan sepertinya dia berencana untuk merebut esensi darah itu secara langsung. Kelinci, apa
apa yang kamu coba lakukan? Tetesan esensi darah itu sangat penting bagiku. Ucap Juying. Juying tiba-tiba melihat ke samping dan dia melototi kelinci Bingyun dengan mata yang dingin. Juying, kamu sudah hidup begitu lama, dan arti sebenarnya dari reruntuhan dapat dipahami oleh dirimu sendiri. Jadi, kenapa kamu tidak memberikan esensi darah itu kepadaku? Ucap kelinci Bingyun. Segera setelah kelinci Bingyun berbicara, Juying langsung menatapnya dengan marah dan niat membunuh juga menyebar dari tatapannya. Apakah kau mencari kematian? Ucap Juying dengan marah. Mata kelinci Bingyun juga mengembun saat ini dan keduanya tampak berencana untuk memperebutkan esensi darah itu. Terlepas dari persahabatan mereka, ketika melihat adegan ini mata Xiaoyan langsung tenggelam. Namun, kemudian dia langsung melemparkan esensi darah itu kepada Juying. Lalu Xiaoyan mendengus pelan. Tubuh Juying pun juga bergerak dan kepala ularnya menukik untuk menelan botol giok itu ke dalam mulutnya. Melihat ini, kelinci Bingyun tiba-tiba menunjukkan ekspresi yang sedih. Lalu dia menatap Xiaoyan dengan marah. Hanya ada satu tetes esensi darah dan aku sudah berjanji pada senior Juying. Jadi esensi darah itu miliknya, ucap Xiaoyan. Namun aku juga ingin mengucapkan terima kasih kepadamu karena telah melindungi avatar Yuan Shenku sebelumnya. Jadi aku akan memberimu esensi darah dari Juying. Bagaimana dengan itu? Ucap Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan mengeluarkan esensi darah yang baru saja diberikan Juying kepadanya. Lalu dia menatap kelinci Bingyun dengan lembut. Sepertinya kamu masih memiliki hati nurani, ucap kelinci Bingyun sambil mengangguk. Setelah itu, Xiaoyan menyerahkan esensi darah Juying kepada kelinci Bingyun. Dalam hal ini, level kekuatan Juying masih lebih tinggi dari kelinci Bingyun. Namun meskipun peningkatannya tidak akan terlalu besar, itu juga merupakan keberuntungan bagi kelinci Bingyun. Kemudian setelah keduanya menerima esensi darah, mereka menyerapnya secara terpisah. Tetesan esensi darah mengandung kekuatan garis keturunan yang kuat. Terutama esensi darah dari keberadaan yang tidak bisa lagi ditimbang berdasarkan nilainya. Karena menyumbangkan esensi darah akan menyebabkan kerusakan besar pada mereka. Yang ringan bisa diserap selama ratusan tahun, dan yang berat akan memakan waktu selama ribuan tahun. Jadi, esensi darah ini bisa menggantikan ribuan tahun kultivasi. Justru karena inilah, kelinci Bingyun dan Juying gelisah ketika merasakan esensi darah dari binatang surgawi. Pada saat ini, mata Xiaoyan beralih kepada Wujan. Meskipun Wujan dipaksa untuk mengikutinya, dia tidak pernah memiliki niat buruk. Dan itu membuat kesan Xiaoyan terhadapnya sangat baik. Aku juga berterima kasih kepadamu. Jadi, aku akan mengembalikan semua kekuatan bintang yang sudah aku rebut darimu, ucap Xiaoyan. Xiaoyan berkata dengan perlahan, tubuh abadi bintang 5 memberikan banyak kekuatan bintang, dan dengan kata lain, avatar Yuan Shen perlu waktu bertahun-tahun untuk memulihkan dirinya. Selain itu, kekuatan bintang akan berkurang setengahnya, dan keberuntungan juga akan terpengaruh. Kini, Wujan menatap Xiaoyan dengan sedikit terkejut. Untuk Xiaoyan, kekuatan bintang dapat dengan mudah diperoleh, tapi untuk Wujan, dia perlu itu bertahun-tahun untuk menebusnya. Ya, aku sangat berterima kasih untuk semua makhluk surgawi, ucap Wujan. Mata Wujan pun menunjukkan rasa terima kasih. Meskipun Xiaoyan telah mengambil kekuatan bintangnya, jika itu digantikan oleh hal yang lain, dia akan menyerap semuanya dan tidak akan melewatkannya. Dan cerita pun berakhir. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Pak udah pengen jadi pedagang. Dah tidur, jangan begadang.
加玛帝国云岚宗，我萧炎回来了。